Di sini saya akan membahas tentang audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu konsep audit mutu. Audit mutu adalah proses untuk mengevaluasi bahwa aktivitas yang dijalankan dan hasil yang didapatkan saling berkaitan. Lalu, tahapan dalam audit mutu mencakup beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada pelaporan, lalu yang terakhir ada tindak lanjut. Yang mana dalam pelaksanaannya itu biasanya menggunakan teknik seperti wawancara maupun observasi. Selanjutnya ada perbedaan antara audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada audit mutu internal. Audit mutu internal adalah proses yang digunakan oleh tim internal untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu. Yang mana tujuannya itu adalah untuk menemukan area yang perlu diperbaiki dan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mematuhi standar yang telah ditentukan. Lalu, dalam proses audit melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Dalam audit mutu ini ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada audit kesesuaian dan yang kedua ada audit kinerja. Yang kedua ada audit mutu eksternal. Audit mutu eksternal adalah pemeriksaan oleh pihak luar untuk menilai sesuai atau tidaknya sistem manajemen mutu dengan standar yang ada, serta memberikan jaminan tentang kualitas dari kinerja suatu organisasi pendidikan. Jenis audit ini mencakup audit sertifikasi, audit kesesuaian, dan audit pelanggan, yang mana dalam pelaksanaannya itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada pra-audit, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Proses pelaksanaan audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Yang pertama, audit mutu internal. Dalam pelaksanaannya dimulai dengan perencanaan, yaitu dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan mengidentifikasi unit yang akan diaudit. Lalu selanjutnya pembentukan tim, yang mana tim audit dibentuk dengan memilih auditor internal yang memiliki kompetensi. Setelah itu, dilakukan persiapan audit dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Lalu dalam pelaksanaan audit mencakup pertemuan pembuka, wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. Lalu diakhiri dengan pelaporan hasil audit dan rencana perbaikan. Sedangkan audit mutu eksternal dimulai dengan mempersiapkan administratif dan dokumen terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan audit dokumentasi, lalu audit lapangan, yang mana biasanya melibatkan wawancara dan observasi. Setelah itu dilakukanlah analisis temuan, dan kemudian diakhiri dengan dilakukannya presentasi, dan disitulah dilakukannya kesepakatan serta evaluasi untuk menerbitkan sertifikat atau laporan. Manfaat audit mutu bagi organisasi. Audit mutu tentu saja memiliki manfaat, yang mana audit mutu merupakan alat yang penting yang memberi nilai tambah bagi organisasi melalui penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap manajemen kualitas. Manfaat dari audit mutu sendiri yaitu meningkatkan sistem manajemen dengan melakukan atau melihat apa kelemahan dan apa kelebihan dari organisasi pendidikan tersebut, serta dengan adanya identifikasi tersebut dapat mendorong perbaikan atau pemenuhan dari kekurangan-kekurangan yang ada pada organisasi pendidikan. Selain itu, audit mutu juga membantu dalam mengembangkan suatu organisasi